سمعنا وأطعنا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengkaruniakan kepada kita nikmat yang begitu banyak sehingga kita tidak sanggup menghitung berapa banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kalian menghitung berapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, kata Allah, la tuhsuha, kalian tidak akan sanggup dan mampu menghitung karena begitu banyaknya nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan Allah bimbing kita untuk bisa menjadi hambanya yang benar-benar bersyukur, karena kata Allah, wa qalilun min ibadiyasy syakur, sedikit sekali di antara hamba-hambaku, makhluk ciptaanku yang benar-benar bersyukur. Artinya banyak manusia yang telah mendapatkan nikmat yang banyak dari Allah, tapi ia tidak bisa mensyukurinya. Hadirnya kita di masjid, sholat subuh berjamaah, mencari ilmu adalah bagian daripada wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Menggunakan kesehatan, kesempatan untuk mendapatkan ridhonya, itulah syukur yang sebenar-benarnya. Selanjutnya tentu tidak lupa kita mohonkan kepada Allah salawat dan salam pada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi, yang telah membimbing kita berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang dijamin kebenarannya. Barang siapa yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan juga hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Nabi memberikan jaminan lan tadillu abadan, niscaya tidak akan pernah mengalami ketersesatan. Nah, mudah-mudahan dengan warisan yang paling berharga buat kita umat manusia, yaitu Al-Quran dan hadis-hadis Nabi, mampu kita mempelajarinya dan mampu mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita masih berada di bulan Dzulqa'dah, yang sebentar lagi kita juga akan memasuki bulan Dzulhijjah, bulan yang sangat istimewa karena di dalamnya ada amalan-amalan yang nilainya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah ibadah haji tentunya, sehingga bulan setelah bulan Dzulqa'dah disebut dengan bulan Dzulhijjah, bulan yang di dalamnya ada syariat haji. Namun selain haji ada juga syariat yang lainnya, yaitu ibadah kurban yang dilaksanakan di tanggal 10 bulan Dzulhijjah. Pemotongannya boleh mulai dari tanggal 10 hingga hari tasyrik berakhir, yaitu tanggal 11, 12, dan 13. Kemudian yang ketiga adalah amalan sunnah yang pahalanya juga sangat besar, yaitu puasa sunnah pada tanggal 9 Arafah.
disunahkan bagi kita orang-orang yang tidak sedang berhaji, ya, untuk melaksanakan puasa sunnah Arafah. Inilah 3 amalan yang sangat utama yang bisa nanti kita laksanakan di bulan Dzul Hijjah. Nah, di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang ibadah kurban dulu, ya, ibadah kurban, di mana sesungguhnya pelaksanaan kurban itu kalau kita lihat dalam Al-Quran, jauh sebelum Nabi kita Muhammad SAW, kurban itu sudah ada sebenarnya, ya. Pengorbanan itu sudah ada sejak manusia generasi pertama, yaitu Nabi Adam alaihis salam. Hal itu Allah sampaikan di dalam Quran surah Al-Maidah ayat 27. Al-Maidah ayat 27, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan watlu alaihim naba'a ibnai Adama. Ya. Bacakanlah kepada mereka kisah pengorbanan anaknya Adam, yaitu Qabil dan Habil. Idh qarraba qurbanan, ketika mereka berdua diperintahkan oleh Allah untuk melaksanakan kurban. Fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar. Lalu setelah mereka berkurban, ada yang kurbannya diterima, ada yang tidak diterima. Yang diterima kurbannya itu adalah kurbannya si Habil. Adapun kurban yang diberikan oleh si Qabil ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini memberikan satu pelajaran kepada kita sekaligus menjadi pengingat buat kita. Ada orang itu yang melaksanakan kurban tapi nggak diterima. Jadi ini sebuah perhatian tentunya. Jangan sampai kaum muslimin niat berkurban, terlaksana niatnya tapi nggak dapat pahala, bahkan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkinkah itu terjadi? Mungkin, sangat-sangat mungkin. Dan itu pernah terjadi. Sebagaimana ayat yang telah kita sampaikan tadi, kurban dari 2 anaknya Nabi Adam, Qabil dan Habil, salah satunya kata Allah diterima, satunya lagi tidak. Jadi bisa jadi ada orang berkurban tapi nggak diterima kurbannya. Bahkan yang lebih kita khawatirkan, ada umat manusia melaksanakan pengorbanan tapi malah mendapatkan dosa. Ya, ini yang lebih kita khawatirkan. Di mana ada orang melaksanakan pengorbanan, bukan pahala yang dia dapatkan, tapi malah dosa, bahkan dosa besar. Nanti insya Allah akan kita sampaikan di antara bentuk-bentuk pengorbanan yang itu mendatangkan dosa besar. Ya, misalnya di beberapa masyarakat itu masih ada praktek-praktek pengorbanan yang sejatinya menyimpang daripada tuntunan agama. Apa diantaranya? Misalnya ketika ada manusia melaksanakan pengorbanan tapi niatnya bukan karena Allah. Ini yang pertama, melaksanakan pengorbanan tapi niatnya bukan untuk Allah. Padahal Allah Subhanahu wa taala menyampaikan fasholli li rabbika wanhar. Laksanakan sholat li rabbika, untuk Allah, untuk Tuhanmu, bukan untuk yang lainnya. Wanhar, begitu juga ketika kamu berkurban, laksanakan kurban itu karena Allah, bukan karena yang lain. Tapi kita menemukan di dalam sejarah kehidupan umat manusia ada orang yang melaksanakan penyembelihan hewan, pengorbanan yang niatnya misalnya menolak bala. Niatnya apa? Menolak bala. Bukan karena Allah itu, tapi dia berniat agar ditolak balanya. Ini juga salah satu bentuk penyimpangan pengorbanan. Pengorbanan itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ada juga yang mengorbankan sesuatu untuk leluhurnya. Ya, menyembelih ayam, menyembelih kambing, tapi niatnya untuk siapa? Untuk leluhur.
bukan untuk Allah. Benarkah itu? Tentu bertentangan dengan ayat Al-Quran. Fasholli li rabbika wanhar. Laksanakan sholat dan kurban itu hanya untuk Tuhanmu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan untuk leluhurmu. Atau ada juga orang yang melakukan pengorbanan tapi karena perintah dukun atau perintah paranormal, orang sekarang nyebutnya. Jadi dia melaksanakan penyembelihan hewan bukan karena Allah, tapi perintah dukun yang dia percaya. Bila Ika mau sembuh, bawa sini ayam yang jenggernya hitam, kulitnya hitam, semuanya hitam, bawa sini. Nah, nanti saya potongkan, hilang itu semua. Dituruti. Maka pengorbanan yang ini bukan mendatangkan pahala, tapi malah mendatangkan dosa. Bahkan bukan dosa kecil, tapi dosa besar. Dan seperti ini masih ada di tengah-tengah kehidupan umat manusia. Meskipun zaman sudah modern seperti ini, masih ada yang seperti itu. Percaya dengan kekuatan-kekuatan selain Allah. Percaya dengan tipuan-tipuan sahabatnya setan, yaitu siapa? Para dukun. Itu bisa mengotori akidah kita, bahkan bisa mendatangkan dosa yang bukan kecil, tapi dosa besar. Bisa juga ada orang yang melakukan pengorbanan ya, untuk persembahan untuk jin atau penunggu-penunggu tempat yang dikeramatkan. Ya, tidak sedikit orang kemudian tempat itu dianggap keramat, lalu kemudian diberikan sesembahan. Apakah itu dalam bentuk makanan, apakah itu dalam bentuk pemotongan hewan. Yang demikian itu tentu menyimpang dari ajaran agama Islam yang sebenarnya. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kata Ibnu Katsir ketika beliau menjelaskan fasholli li rabbika wanhar, beliau menjelaskan bahwa ayat ini menunjukkan kewajiban memurnikan niat kurban itu harus karena Allah. Jelas Ibnu Katsir itu menjelaskan fasholli li rabbika wanhar ini menjadi perintah untuk berkurban, tapi kurban yang ikhlas karena Allah, bukan untuk selain Allah, bukan untuk mencari ridha selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan la'anallahu man zabaha li ghairillah, la'anallahu man zabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang melakukan pengorbanan, penyembelihan hewan untuk selain Allah, dilaknat. Selain itu Nabi melanjutkan wala'anallahu man la'ana walidayhi, dan sungguh Allah juga melaknat orang-orang yang melaknati kedua orang tuanya. Jadi melaknat orang yang memotong hewan bukan untuk Allah, juga melaknat anak yang berani melaknat orang tuanya. Kemudian yang ketiga, wala'anallahu man awa muhdisan, juga Allah melaknat orang-orang yang senang melindungi orang-orang yang melakukan amal-amal bid'ah, muhdis, sesuatu yang diada-adakan tapi dia senang bahkan ikut andil di situ. Ya, agama ini sudah sempurna tapi ia tambah-tambah urusan agama yang tidak ada dasarnya. Maka orang seperti ini kata Nabi juga dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat, orang yang dilaknat oleh Allah, wala'anallahu man ghayyara manaral ard, orang yang suka merubah batas tanah, ya, merubah batas tanah. Ini tanah itu sesuatu yang sangat berharga dalam kehidupan kita saat ini. Nggak ada ceritanya tanah itu makin murah, ya kan? Yang ada makin lama makin mahal. Maka orang sejengkal pun berharga. Gara-gara tanah sejengkal itu bisa berkelahi, bisa saling bunuh. Maka Allah mengancam
Kata Nabi, siapa yang gawiannya suka ya merubah patok tanah, tanahnya di sini batasnya, diam-diam digesernya ke sini, hati-hati, Allah akan melaknat. Kan cuma sedikit, cuma sekilan aja, iya sedikit pun, tapi itu namanya sudah merubah. Maka perlu diperhatikan juga apa yang disampaikan oleh Nabi. Ini hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ada 5 tadi hal yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang terkait dengan tema kita hari ini tadi, Allah melaknati orang yang melakukan penyembelihan li ghairillah, untuk selain Allah. Pokoknya apapun jenisnya, kalau itu ditujukan kepada selain Allah, maka itu tidak boleh, dilaknat, bahkan dosa besar. Kemudian yang lainnya, di antara praktek pengorbanan yang menyimpang adalah menggunakan nama selain Allah saat menyembelih. Saat menyembelih dia sebut nama-nama selain Allah. Ya, tidak boleh. Ketika memotong, itu yang boleh disebut nama Allah. Bismillah, dengan menyebut nama Allah, bukan bismi ghairillah, tidak boleh. Ya. Misalnya dia niat menyembelih dengan menyebut nama, kalau dahulu orang jahiliyah ya menyebut Tuhannya, demi Lata, Uzza, Manat gitu. Nah kalau sekarang mungkin ya Tuhan versi mereka yang lain ya. Mungkin demi si wali siapa, bisa jadi demi arwah siapa, bisa jadi. Ingat, itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sampaikan misalnya di dalam Quran surah Al-An'am, Allah dengan tegas mengatakan wala ta'kulu, dan janganlah kamu memakan ya hewan yang disembelih mimma lam yuzkurismallah, yaitu ketika dia memotong hewan tersebut tidak menyebut nama Allah. Dilarang memakan daging dari hewan yang ketika dipotong tidak disebut nama Allah. Artinya apa? Hewan sembelian tadi hukumnya haram untuk dimakan. Sehingga kata Allah wala ta'kulu, jangan kamu makan. Kenapa dilarang dimakan? Karena ketika dia memotong lam yuzkar ismullah, tidak disebut nama Allah. Disebut saat namanya, tapi bukan nama Allah, nama selain Allah, sama, tak boleh. Maka pernah suatu saat ada seorang sahabat ragu dengan daging yang diantar kepadanya, karena yang mengantar ini nggak ditahu identitasnya. Maka kemudian menghilangkan keraguan itu, dia bertanya kepada Nabi, bagaimana ini ya Rasulullah? Maka kemudian Nabi bertanya, kalau itu orang Islam, untuk menghilangkan keraguanmu tadi, sebut nama Allah, makanlah dengan mengucap apa? Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau jelas-jelas itu sembelihan dari bukan orang yang beragama Islam, jelas-jelas dia misalnya ketika memotong itu untuk nama-nama selain Allah, jangan dimakan ya. Ya jangan pula kalau misalnya ibu-ibu belanja daging ke pasar, tanya yang motong tadi siapa, agamanya apa, jangan Bu, nanti pian nggak jadi beli, dapat daging lagi, dapat omelan. Nah, kalau yang sifatnya seperti itu kada perlu tanya. Kalau dia berjilbab, sudah yakin aja dia orang Islam, dia baca bismillah. Tapi kalau pian ragu, ya sudah, ketika masak baca bismillah, ketika mau makan baca bismillah, itu sudah. Tapi yang dibahasnya jelas-jelas ya, yang jelas-jelas dia misalnya gawiannya memang seperti itu ya, mempersembahkan hewan untuk selain Allah, maka jelas itu hukumnya haram, nggak boleh untuk dimakan. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian yang tidak kalah penting, meskipun ini jarang dilakukan tapi sangat mungkin terjadi, apa itu? Berkurban karena kebiasaan. Artinya apa? Pokoknya ini bulan apa ini? Dzulhijjah, tanggal berapa? 10, wah kurban aku.
Sekedar gitu aja. Ingat, ibadah itu mesti dengan niat, dan niat itu karena Allah, jangan karena tradisi. Sudah kebiasaan kami pokoknya tiap tahun kurban, iya, harus pasang niat. Tidak boleh dianggap sepele. Kenapa? Jelas, innamal a'malu binniyat. Setiap amal itu mesti didasari dengan niat. Wa innamal likulli imri'in manawa. Setiap orang itu akan mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang menjadi niatnya. Artinya kalau ada orang menyerahkan hewan kurban, misalnya sapi misalnya, tapi tidak ada niat berkurban karena Allah, maka tidak ada nilai pahala di situ. Itu sedekah biasa, tidak masuk kurban. Ujung-ujungnya ya tidak ada nilai pengorbanan di situ. Maka meskipun ini barangkali jarang terjadi, tapi sangat mungkin ada orang yang hanya karena mengikuti apa? Kebiasaan. Malu saya, masa tetanggaku kurban aku kada, lalu dia keluarkan untuk kurban, tapi tidak ada niat karena Allah. Maka ini juga perlu diwaspadai, karena itu bisa berakibat ibadah kita itu tidak ada dasar niat. Padahal niat itu diperlukan dalam setiap ibadah, termasuk dalam hal kurban. Ya mas sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita lanjut ke beberapa hadis Nabi SAW yang juga perlu untuk kita sampaikan sebagai pedoman kita, dasar kita dalam berkurban. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan juga Ibnu Majah, yang hadis ini menurut Imam Albani kualitas hadisnya adalah hasan. Artinya bukan hadis dhaif, tapi hadis yang bisa dijadikan sebagai dasar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabdalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma'amila adamiyun, tidaklah ada amalan yang dilakukan oleh anak cucu Adam. Ya, kita semua ini anak keturunan Adam. Tidak ada amalan yang dilakukan anak cucu Adam min amalin yauman nahri, yang dilakukan pada hari nahar. Hari nahar itu tanggal 10 bulan Dzulhijjah. Itu disebut dengan yaumun nahri, hari di mana dilaksanakan pemotongan hewan. Ahabba ilallah min ihraqid dam, yang lebih dicintai oleh Allah ibadah itu kecuali menumpahkan darah. Maksudnya apa? Berkurban. Ya. Jadi kata Nabi SAW, tidak ada amalan terbaik yang dicintai oleh Allah di tanggal 10 bulan Dzulhijjah kecuali apa? Berkurban. Sehingga kata para ulama, misalnya nih orang melaksanakan puasa, melaksanakan sedekah, melaksanakan zikir, pokoknya amal-amal sunnah, semuanya itu kalah. Kalah dengan apa? Kalah dengan ibadah kurban. Karena yang paling utama dilaksanakan oleh umat Islam di tanggal itu adalah berkurban. Dalilnya ini, tidak ada amalan, ya kata Nabi, yang lebih dicintai oleh Allah untuk dilakukan, bukan amal wajib ya, maksudnya amal sunnah. Wajib tetap dilaksanakan. Jangan gara-gara kurban, misalnya sholat Jumat ditinggalkan misalnya, atau gara-gara kurban sholat zuhur lewat. Kenapa? Masih sibuk bagi daging, masih sibuk tanggung, nah lalu sampai asar, lalu sampai maghrib. Ini bahaya, karena meninggalkan yang wajib. Katanya ini yang paling baik, benar, tapi kata ulama itu kalau dibandingkan dengan sunnah, amal-amal sunnah kalah semua dengan amal kurban. Adapun yang wajib ya tentu dilaksanakan. Kemudian Nabi melanjutkan, innahu layati yaumal qiyamah biquruniha wa ash'ariha wa atlafiha, dan ketahuilah bahwa sesungguhnya nanti pada hari kiamat bagian-bagian dari hewan kurban yang kita kurbankan itu akan datang. Nabi menyebutkan quruniha, tanduknya, ash'ariha, bulu-bulunya,
adalah via kuku-kukunya datang. Untuk apa? Menjadi saksi bahwa ini dahulu pernah berkurban karenamu ya Allah. Datang memberikan pertolongan kepada orang-orang yang dahulu mau berkurban. Hal ini sama dengan hadis Nabi, misalnya ketika Nabi menyuruh kita iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an. Al-Qur'an itu baca, nanti Al-Qur'an itu datang. Al-Qur'an itu apa? Datang. Syafi'an li ashabi, memberikan syafaat kepada orang yang dahulu membacanya. Sama. Hewan-hewan kurban yang pernah kita kurbankan karena Allah dan diterima oleh Allah akan datang menjadi saksi. Ya Allah, ini hambamu yang dahulu melaksanakan perintah kurban karenamu. Berikan syafaatnya, berikan pertolonganmu ya Allah. Begitu. Dan menariknya kata ulama, kenapa yang disebut itu kok sampai bulu kuku? Itu kan hal yang paling kecil dari bagian apa? Hewan. Kita kan kalau kurban yang dicari kan bukan bulunya, tapi nyari apa? Dagingnya. Maulah yang dibagi bulunya, tidak mau. Karena yang kita nikmati itu dagingnya. Tapi kenapa Nabi menyebut bulunya, kemudian kukunya, yang itu secara zahir itu tentu barang yang tidak berharga atau kurang berharga. Ini menunjukkan hal yang gak berharga pun bisa jadi saksi di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kemudian kepalanya di bawah satuan gitu kan. Nah, jadi ini menunjukkan betapa Allah itu menghargai, sampai yang kecil pun nilai di mata manusia itu dipandang berharga di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sungguh merugi orang yang diberikan kemampuan berkurban tapi nggak mau berkurban. Rugi. Bahkan Nabi mengancam, dalam sebuah hadisnya Nabi mengancam, barang siapa yang diberikan keluasan untuk berkurban tapi dia tidak mau berkurban, maka jangan dekat-dekat tempat sholatku. Kata Nabi, man kana lahu sa'atun walam yudhahi, siapa yang diberikan keluasan, kemampuan, ada rizki, bisa beli hewan kurban hari itu tapi nggak mau, walam yudhahi, dia nggak melaksanakan kurban itu, apa kata Nabi? Fala yaqrabanna musallana, jangan mendekati tempat sholatku. Ini kata ulama maknanya itu ancaman. Jangan berarti aku kemarin kada kurban ya udah kada usah ke masjid, bukan kayak gitu juga. Ini kalau nggak disebutkan takut salah paham tuh nah. Kata Nabi, kalau nggak kurban jangan dekati tempat sholatku. Aku kemarin nggak kurban ya sudah, tahun ini aku nggak akan ke masjid, tahun ini nggak akan ke musola karena dilarang Nabi. Bukan. Ini maknanya kata para ulama adalah az-zajar. Zajar itu artinya ancaman. Nabi mengancam umatnya yang diberikan kesempatan, kemampuan berkurban tapi enggan berkurban, maka tidak layak jadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Coba perhatikan dalil tentang perintah kurban, diawali dengan kalimat inna a'tainakal kautsar. Sungguh kami telah memberikan kepadamu ya Muhammad nikmat yang banyak. Meskipun kalimat ini hanya ditujukan kepada Nabi, tapi maknanya juga kepada seluruh umat manusia. Artinya apa? Kita ini sudah diberi nikmat yang cukup banyak oleh Allah. Masa diminta setahun sekali kurban kambing aja gak mau? Kayak gitu. Karena berkurban itu bagian dari bentuk wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah telah memberikan nikmat yang banyak. Ingatlah, dulu kita bukan siapa-siapa, tidak punya apa-apa, terlahir ke dunia sehelai kain pun tidak ada, ya, tidak ada. Lalu diberikan nikmat yang begitu banyak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu Allah minta, fasolli, jaga salatmu dan berkurbanlah benar-benar karena Allah. Jadi salat kurban itu bagian daripada syukur kita kepada Allah, upaya kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mudah-mudahan masih ada waktu kurang lebih 26 hari lagi kawan menyiapkan beli nyicil, ya. Nyicil apa?
nyicil kakinya dulu, kepalanya dulu itu. Nanti akhirnya genap bisa 1 ekor. Niat. Karena definisi mampu di situ kata ulama, siapa yang mampu di hari itu terpenuhi kebutuhan pokoknya. Ya. Kemudian masih ada simpanan uang. Yang uang itu mampu dibelikan setidak-tidaknya kalau kurban itu apa? Kambing. Jangan pula ayam. Nggak ada syariat kurban pakai ayam, nggak ada. Ustaz, aku mampunya ayam aja, boleh lah? Kada boleh, karena itu tidak ada tuntunannya. Ingat, ibadah itu mesti gunakan dalil. Nah, jadi kambing, sudah beli kambing. Nah, jadi kalau ada kemampuan, kelebihan rizki, maka itu hendaknya berkurban kita. Mudah-mudahan dengan berkurban itu Allah akan menjadikan harta kita itu berkah, hidup kita menjadi lebih berkah. Karena kita yakin dengan firman Allah, la in syakartum la azidannakum. Karena kurban itu bentuk kesyukuran, kalau kamu bersyukur, ku tambah nikmat itu. Pasti itu Allah sendiri yang bilang, la in syakartum la azidannakum, pasti benar-benar ku tambah nikmat itu. Jadi jangan suka menerima dagingnya, kalau suka kita yang memberikannya. Nah, karena al-yadul ulya khairum min yadis sufla, orang yang memberi itu jauh lebih baik daripada yang menerima. Nah, itu beberapa hal yang perlu disampaikan terkait dengan kurban ini. Ini jamnya sudah jam 6:15. Artinya belum, masih jauh, berarti lanjut lagi. Nanti kering nanti itunya. Baik. Berikutnya, mari kita cermati hadis Nabi dan juga firman Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Quran surah Al-Hajj ayat 37. Al-Hajj ayat 37. Allah menyampaikan, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Kata Allah Subhanahu wa taala, la yanalallaha, tidak akan sampai kepada Allah, mendatangkan ridha Allah, luhumuha wala dima'uha. Jadi yang sampai kepada Allah itu bukan dagingnya, bukan pula darahnya. Walakin yanaluhu taqwa minkum, tapi yang sampai kepada Allah hingga mendatangkan ridha Allah itu ketakwaannya. Jadi Allah ingin menegaskan, yang sampai kepada Allah itu bukan dagingnya, bukan darahnya, tapi dibalik itu yang Allah nilai. Bagaimana pengorbanan kita, mau memberikan sebagian kecil harta kita dan menilai seberapa ikhlas itu kita lakukan karena Allah. Itu yang dinilai, bukan diukur dari dagingnya, bukan diukur dari darahnya, bukan. Yang sampai itu bukan dagingnya, bukan darahnya, kata Allah. Tapi apa kata Allah? Walakin yanaluhu taqwa minkum, yang sampai kepada Allah, yang dinilai lalu mendatangkan ridha Allah itu apa? Ketakwaan hati kita. Seberapa kita ikhlas, seberapa berat tapi kita bisa melawan. Jadi bisa saja ada orang berkurban sapi seorang yang nilainya 1 ton, ya, yang satu cuman kurban hanya mampu 1 ekor kambing. Belum tentu yang kurban sapi itu lebih baik, belum tentu. Karena Allah tidak mengukur dari berat dagingnya, darahnya, bukan itu patokannya. Tetapi apa? Ketakwaannya, hatinya, keikhlasannya. Tentu kalau besar, ya, sapinya gemuk, tentu pahalanya lebih banyak lagi. Kenapa? Karena lebih banyak lagi manusia lain yang dapat mengambil manfaat dari dagingnya. Tentu itu. Tapi yang lebih penting lagi adalah keikhlasannya, ketakwaan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian betapa pentingnya akan keikhlasan dalam setiap amal ibadah.
Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-An'am ayat 162 sampai 163. Ini semoga menjadi terakhir dan penutup untuk kita. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, "Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakan ya Muhammad, inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, matiku. Apa kata Allah? Lillahi, untuk Allah, rabbil alamin, Tuhan seluruh alam. Jadi ayat ini menjadi sebuah prinsip hidup yang mesti kita pegang. Bila tidak, apapun yang kita lakukan tidak ada nilainya. Apa itu? Laksanakan apapun ibadah itu karena Allah. Inna sholati, sholatku, ibadahku, hidup, bahkan matiku, semuanya untuk Allah. Nah, kalau itu yang menjadi pegangan hidup kita, insya Allah kita itu akan enak dalam beribadah, nggak berat. Yang berat itu kan kalau gengsi, Wak. Ya, gengsi. Tangganya misalnya sapinya lebih besar, dia kok kecil, gengsi, harus besar. Itu khawatirnya apa? Dia berkorban bukan karena Allah, tapi gengsi-gengsian, malah jadi berat. Kalau mampunya memang itu, ya sudah, yang itu aja, tidak apa-apa. Yang penting keikhlasannya harus dijaga. Ya, jadi selain menjaga keikhlasan, tentu tadi di awal sudah kita sampaikan, harus mengikuti koridor-koridor hukum Islam. Jangan asal kurban tapi niatnya salah, caranya salah, peruntukannya salah. Itu juga bisa menyebabkan ibadah kurban kita bisa ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, mudah-mudahan Allah mampukan kita tahun ini bisa berkurban semuanya. Jangan hanya berkurban perasaan, ya, tapi kurbanlah dengan hewan kurban. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.